Ada sebuah tanah dan bangunan di Nagasaki, Jepang yang ternyata milik pemerintah Rusia. Biasanya, jika orang mengatakan bahwa ada sepotong Rusia di kawasan mereka, mungkin itu hanya tentang restoran atau pasar otentik. Tapi, di tengah-tengah kota Nagasaki, secara harfiah ada sepotong kecil Rusia yang hanya duduk di sana tanpa melakukan apapun kecuali menjadi bagian dari Rusia. Berada di daerah Minami Yamate di Nagasaki, tepat di sebelah tempat-tempat wisata populer seperti Taman Glover dan Gereja Katolik Aura. Daerah ini adalah lokasi yang sangat indah yang menghadap ke pelabuhan, dan Rusia hanya berjarak 3 menit berjalan kaki dari Taman Glover di balik dinding yang ditumbuhi tanaman. Pada awalnya, tampak ada rumah menawan yang berpadu dengan alam sekitarnya seperti sesuatu yang keluar dari film Ghibli. Tapi, setelah diperiksa lebih dekat, itu hanya sekelompok gubuk darurat seperti sesuatu yang mungkin disatukan oleh para gelandangan. Kumpulan gubuk itu terlihat sangat rumit, tapi semuanya kelihatan seperti tidak berpenghuni dan beberapa sudah ada yang roboh. Di antara gubuk tersebut ada sebuah tanda yang tertempel di dinding yang hampir ditutupi semak dan tumbuhan liar. Tanda itu mengatakan pemberitahuan tanah ini terdaftar sebagai milik Uni Soviet di bawah hukum Jepang pada tanggal 19 Oktober tahun 1987. Pada tanggal 27 Desember 1991, pemerintah Jepang mengakui Federasi Rusia dan Uni Soviet sebagai negara yang sama dengan cara kontinuitas. Dan ini menjadi milik Federasi Rusia, dilarang masuk dan menggunakan fasilitas apapun. Duta Besar Rusia untuk Jepang, Alexander Nikolaevich, 23 Agustus 1994. Ternyata benar bahwa itu adalah milik Rusia. Dan jika kamu berdiri di depan tanda tersebut, berarti kamu sedang berada di perbatasan antara Rusia dan Jepang. Biasanya, perbatasan skala kecil semacam ini adalah masalah kedutaan dan konsulat. Dan setelah diteliti lebih lanjut tentang sejarah daerah tersebut, itu awalnya adalah situs konsulat Kekaisaran Rusia yang dibangun pada tahun 1875. Selain itu, ketika awal pembukaan Jepang untuk diplomasi luar negeri, kota pelabuhan Nagasaki memang sudah menjadi pintu terbesar ke dunia luar. Jadi masuk akal kalau konsulat pernah dibangun di daerah ini. Namun, Kekaisaran Rusia jatuh dalam revolusi tahun 1917 dan akhirnya konsulat pun ditinggalkan. Kemudian setelah Perang Dunia Kedua, para penduduk Nagasaki yang kehilangan rumah mereka akibat perang dan bom atom membangun gubuk di sana untuk ditinggali. Sejak itulah daerah ini telah digunakan sebagai semacam kota kumuh. Selanjutnya pada tahun 1987, Uni Soviet tiba-tiba memiliki minat baru di daerah tersebut dan mengajukan klaim kepemilikan kepada Biro Urusan Hukum Distrik Nagasaki, dan klaim tersebut pun disetujui. Namun, Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, jadi nggak jelas apa yang bakal mereka rencanakan dengan lahan tersebut. Dan pada tahun 2000, pemerintah Rusia mengajukan gugatan di Pengadilan Distrik Nagasaki untuk menuntut penggusuran semua orang yang tinggal di tanah mereka dan mengatakan bahwa kepemilikan tanah tersebut telah jatuh ke tangan mereka dari Uni Soviet. Yang pada akhirnya para penduduk yang tinggal di gubuk tersebut pun pergi tanpa tersisa satu orang pun. Dan ini mungkin yang terbaik buat para penduduk tersebut karena struktur gubuk juga telah memburuk sedemikian rupa sehingga topan kecil atau gempa bumi tampaknya mampu meratakan seluruh blok. Meskipun menarik bahwa ada tempat misteri Rusia yang tidak berpenghuni di tengah-tengah Nagasaki, itu juga merupakan masalah besar yang menunggu untuk terjadi. Seperti yang terlihat, bangunan-bangunan di sana cukup bobrok dan diambang kehancuran. Itu juga terletak di lereng curam yang berarti jika struktur tiba-tiba memberi jalan, mereka kemungkinan akan tumpah ke wilayah Jepang yang menyebabkan kemungkinan kerusakan ataupun cedera. Jika itu terjadi, akan ada masalah tanggung jawab internasional untuk ditangani dan dibuat lebih sensitif oleh hubungan yang semakin tegang antara kedua negara.